Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dari atas 2A Terapis Gigi. Di sini saya akan membahas tentang penyuluhan anti korupsi dengan mata kuliah PBAK dan dosen pengampu yaitu Pak Andi Rohban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Terlebih dahulu saya akan membacakan brosur ini. Terima kasih, Bu. Say no to. Ya, kita Arif. Saya akan mulai ya. Pertama-tama kita akan mengungkapkan yel-yel. Kalau saya bilang semangat anti korupsi, ibu-ibu bilang berani jujur itu hebat. Kalau saya bilang katakan tidak pada korupsi, ibu-ibu bilang tidak. Sekarang kita mulai ya. Katakan tidak pada korupsi. Berani jujur itu hebat. Katakan tidak pada korupsi. Tidak. Oke. Baiklah, siapa yang tahu apa itu korupsi? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Apa itu korupsi, Ibu? Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah Apa? Ada yang tahu? mengambil Apa? hak. Benar. Sebentar, ibu-ibu akan perhatikan materi ya. Sebentar, ada dopres yang akan saya berikan. Ibu harus memperhatikan materinya. Karena sebentar saya akan memberikan pertanyaan. Itu ada di materi yang saya akan bawakan ini. Sekarang saya akan membawakan materi. Bila kau padam sih bila. Saya akan membawakan materi yaitu meningkatkan kesadaran di masyarakat untuk berperilaku anti korupsi dan anti korupsi ada melandaskan 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, anti korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin yakni corruption. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Perancis disebutkan corruption. Dan dalam bahasa Belanda disebutkan dengan korupsi. Dan dari bahasa Belanda itulah lahir dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Korupsi adalah berarti busuk, buruk, suka menerima uang, sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua yaitu korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dari materi ini, apa contoh salah satunya yang ada di lingkungan masyarakat yang ibu bisa terapkan memberitahukan saya? Apa? Maksudnya korupsi yang berarti busuk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Apa contohnya di lingkungan masyarakat? Menggelapkan uang, Menyogok. Seperti apa contohnya? Yang ibu tahu. Kalau ada uang untuk temannya diambil. Salah, itu bukan. Kita menyogok, kita menyuruh orang, baru kita kasih uang. Nah, seperti contohnya seperti orang ini anggota DPR begitu, dia pengen dicoblos, baru dia bilang saya kasih ke uang tapi coblos saya. Seperti itu, menyogok dalam lingkungan masyarakat. Sekarang kalau penggelapan uang di lingkungan masyarakat, apa penggelapan uang? Seperti apa? Contohnya, ibu tahu apa? Seperti menyelipkan uang. Ambil uangnya orang. Kalau penggelapan uang itu orang dia memberikan kita uang itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Seperti dia bilang kasih 100.000 tapi dia cuma kasih kita 50.000 saja. Seperti itu yang ada di masyarakat. Ini harus tahu penyebab terjadinya korupsi yaitu pada intinya ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi
korupsi atas dorongan pengaruh pihak luar atau lingkungan. Pengaruh korupsi itu kita tahu tidak pengaruh yang didorong. Contohnya apa yang kita tahu di lingkungan masyarakat yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Ada ini. Yang mendorong seseorang. Ya, melakukan korupsi. Seperti contohnya akan saya jelaskan. Seperti nanti Ibu Mia dan Ibu Fatmawati. Iya. Ibu Mia menyuruh Ibu Fatmawati untuk melakukan korupsi di lingkungan masyarakat. Seperti begitu contohnya. Uang desa. Ibu Salmia disuruh memberikan uang kepada masyarakat, tapi melalui Ibu Fatmawati selaku Ibu Ketua RT di sini, tetapi Tidak menyerahkan. tidak uangnya. menyerahkan. Ibu Mia suruh Ibu Fatmawati untuk bilang kasih saja itu 50.000 padahal disuruh 100.000. Seperti itu untuk mendorong seorang mempengaruhi. Yang kedua, faktor internal. Penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pemberantas diri dari perilaku korupsi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Kesembilan nilai anti korupsi dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Ibu-ibu tahu apa itu jujur, disiplin, dan tanggung jawab? Iya. Apa ibu-ibu tahu? Apa itu? Jujur. Ibu harus memperhatikan materi saya. Sebentar saya akan memberikan door prize yang ada di materi yang saya terapkan ini. Saya akan baca ulang ke-9 nilai anti korupsi dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nilai-nilai jujur. Nilai-nilai korupsi. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan apa yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak sombong, dan tidak melakukan kecurangan. 2. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, dan negara, maupun agama. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu seseorang. 4. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar. 6. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar. Artinya nilai kerja keras. 7. Kerja keras berarti pantang menyerah dan terus berjuang. Dan mandiri adalah berarti bertanggung pada orang lain. Juga berarti mampu menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. 9. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan. Untuk itu, kita sebagai insan kemasyarakatan perlu menanamkan beberapa nilai anti korupsi yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri, dengan tujuan agar kita bisa menghindari dampak dan juga akibat yang timbul dari aktivitas korupsi ini. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai cara pencegah korupsi yang dapat
kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi itu 9 nilai-nilai anti korupsi yang kita harus tanamkan dalam diri kita sendiri yang untuk mencegah korupsi terjadi pada masyarakat dan pada diri kita sendiri. Korupsi terjadi karena diri kita sendiri. Jika kita tidak menerapkan 9 hal tersebut, korupsi akan terjadi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 2021 tentang tindakan pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan menyelenggarakan pemberantasan tindakan pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindakan pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun tidak masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Ayo kita bersama lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Tidak, 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 tidak. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita akan menyebutkan nilai terlebih dahulu. Kalau saya bilang anti korupsi, semangat anti korupsi. Kalau saya bilang katakan tidak pada korupsi, katakan tidak, 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 tidak. Oke, semangat anti korupsi. Berani jujur, hebat. Katakan tidak pada korupsi. Tidak, tidak, tidak. Oke, sekarang kita akan sesi acara selanjutnya yaitu door prize. Ada yang tahu korupsi itu berasal dari bahasa apa yang tadi saya sebutkan? Jepang. Hah? Indonesia, Jepang. Apa bahasanya? Saya. Apa? Korupsi. Korupsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu korupsi. Apa tadi Isa kan sudah jelas saya bilang, perhatikan materi apa. Korupsi bahasa Indonesia. Ada 3 bahasa, Perancis, Jerman. sama Belanda. Belanda. Apa? Bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda. 1. Korupsi Indonesia. 2. Korupsi. Satu orang saya tahu satu orang dulu. 3. Korupsion. Benar, tahu ada hadiah. Yang pertama dalam bahasa Indonesia adalah korupsi. Bahasa Inggris corruption. Bahasa Perancis corruption. Ada lagi. Ada 3 pertanyaannya. Ya sudah menjawab sudah. Iya, ya sudah Lain jawab lagi. sudah. Lain lagi. Siapa nih? Korupsi. Apa lagi ya? Kalau begitu bagi Bagi rata nih pare. Kami nampak bagi. Kata Indonesia. Kami nampak bagi. Mama mekna. Wah, suruh cepat jawab, Mama. Ada 9 nilai-nilai korupsi. Siapa yang bisa sebutkan? 9 yang tadi 9. Layar satu jujur. Satu orang bisa, satu orang. Semangat anti korupsi. Berani jujur. Terima kasih sudah menonton video ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.